Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gue Ari di segmen film terbaik dari salah satu aktor maupun aktris yang sudah memberikan performa aktingnya yang menawan di layar lebar. Dan kali ini gue punya film-film terbaik dari aktris cantik dan imut yang mantap untuk berhijrah serta menikah dengan laki-laki yang mengajaknya ta'aruf. Yaps, kali ini ada 6 film terbaik yang dibintangi Dinda Hau. Sebelum masuk ke dalam list filmnya apa aja, pencet tombol merahnya dulu dan sekalian aktifin notifikasinya. Oke, langsung aja, ini dia film-film terbaik dari Dinda Hau. Masa depan kita bahagia. Terbang menembus langit. Berkisah mengenai Onggi yang terlahir dari sebuah keluarga sederhana di Tarakan, kemudian berusaha mengubah hidupnya di masa depan. Onggi menjalani hidupnya dengan ketekunan dan keuletan, dan di tengah segala keterbatasannya yang dia hadapi, Onggi memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah terhadap keadaan dirinya dan keluarganya itu. Terbang Menembus Langit sebenarnya film yang memberikan cerita yang sederhana, yaitu menceritakan tentang kisah hidup pasangan keluarga yang gak luput dari masalah demi masalah yang mereka hadapi. Alur cerita yang rapi dari sang sutradara yaitu Fajar Nugros membuat alunan kisah drama di film ini dan komedi ataupun percintaannya menjadi satu balutan cerita yang benar-benar enak untuk ditonton. Penampilan pemeran utama yaitu Laura Basuki dan Dion Wiyoko juga keren banget. Tangisan demi tangisan yang mereka berikan itu benar-benar natural tanpa dibuat-buat sama sekali. Begitu juga dengan nama Dinda Hau. Kalau urusan acting mewek, cewek yang satu ini mungkin udah sangat luar biasa banget. Mimik mukanya pas buat memerankan karakter yang mewek-mewek. Dan ya, walaupun Dinda di film ini nggak banyak scene, tapi dia melengkapi cerita dari film ini sendiri. Terbang Menembus Langit film yang diambil berdasarkan kisah nyata dari seseorang dan menampilkan drama yang sangat menguras emosi ini di rating 7,3 di IMDb. Sorry ya, lu jalan yang bener tau. Nama gue Arkana. Nama lu siapa? Cinta. Seandainya. Menceritakan tentang cinta yang hidup dalam sunyi bersama ayahnya yang bisu dan tuli. Percakapan mereka menggunakan bahasa isyarat dan hubungannya sangat dekat, semuanya berlangsung normal sampai muncul seseorang dalam hidup cinta, yaitu Arkana. Kalau untuk urusan cerita dari film ini sendiri, sebenarnya penggalian karakternya yang kurang mendalam dan bisa gue bilang semua kejadiannya benar-benar instan. Dengan alur maju, mungkin penonton akan dibuat enjoy menikmati scene demi scene-nya yang ditampilkan di film Seandainya ini. Untuk penampilan Dinda Hau juga di film ini sebenarnya karakternya masih sama di film-film sebelumnya yang dia bintangi. Dan filmnya akan gue bahas di selanjutnya. Dengan acting nangisnya ataupun sedih, bisa gue bilang Dinda jagonya. Seandainya film drama keluarga dengan sentuhan sedikit romantis manis ini mendapat rating sebesar 6,3 di IMDb. Kalau kalian bekerja keras, alam dulu pasti akan mendukung. Semesta mendukung. Berkisah tentang Muhammad Arif, seorang anak Madura dari keluarga pas-pasan yang sangat menggemari fisika, termasuk anak yang pandai di sekolahnya. Sayangnya kepintarannya nggak membuat Arif jadi bahagia, apalagi melihat ayahnya yang bekerja serabutan mengantar barang kesana kemari dengan truknya. Semesta Mendukung harus gue akui memiliki benang merah yang cukup kuat dengan usaha penyutradaraan John Durantau sebelumnya, yaitu di film Obama Anak Menteng. Kedua film ini berusaha nggak hanya menjadi sebuah film keluarga yang menghibur, tapi keduanya terlihat keras untuk menjadi sebuah film yang mampu memberikan penontonnya inspirasi dan motivasi untuk dapat menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Ceritanya berjalan dengan sangat pas dan ya enak untuk diikuti. Para pemeran dewasa juga merupakan pemeran terbaik yang berada di departemen akting Semesta Mendukung. Ada nama Dinda Hau di film ini yang juga turut memberikan kontribusinya, ya walaupun karakternya Dinda di film ini kurang jelas, tapi penampilannya sangat anggun dan manis. Semesta Mendukung film keluarga yang memberikan banyak inspiratif untuk para penontonnya ini mendapat rating sebesar 7,0 di IMDb. Saya ingin keliling dunia kok. Memiliki gedung pertunjukan yang besar. Kenapa sih cuma kamu aja yang dikasih tanggung jawab segede gitu sama Koyul? Say I love you.
mengisahkan tentang sekolah tempat Sharon yang jauh dari hingar-bingar kota. Di sekolah tersebut, Sharon berjuang untuk mendapatkan mimpinya. Ketika Sharon berjuang dan bersemangat mengejar mimpinya, nggak semua teman sekolahnya memiliki semangat yang sama. Banyak siswa yang malas, bandel, dan melanggar aturan. Dengan tekad yang kuat, Sharon dan teman-temannya berusaha untuk membangun sekolah mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Say I Love You akan menampilkan bagaimana kita semua bicara tentang cinta hari ini. Bukan hanya kisah dua manusia, namun persahabatan dan keluarga juga akan mewarnai cerita film ini. Banyak aktor dan aktris hebat juga turut mewarnai film perjuangan menggapai mimpi. Salah satunya ada nama Dinda Hau di film ini yang tampil sedikit berbeda dari film-film sebelumnya. Akting Dinda Hau di film ini sangat keren dan bisa menggugah semua penonton dengan semangat yang dia berikan. Say I Love You juga merupakan film yang diangkat dari kisah nyata SMA Selamat Pagi Indonesia, sebuah sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu dan yatim piatu di seluruh Indonesia dan terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Sang sutradara yaitu Fauzan Rizal juga melakukan riset selama 4 tahun sebelum mengarahkan film ini. Dan akhirnya semua adegan yang ada dalam film remaja ini diklaim benar-benar terjadi dan nggak dibumbui fiksi untuk mendramatisir filmnya. Say I Love You, film remaja anak SMA dengan memberikan banyak motivasi perjuangan ini mendapat rating sebesar 7,6 di IMDb. Ayah, mengapa aku berbeda? Menceritakan mengenai kisah perjuangan hidup Angel, seorang gadis tunarungu yang selalu optimis dan menganggap kalau dirinya nggak berbeda dengan orang normal lainnya yang berada di sekitarnya. Mencoba mengembalikan formula yang sama di film sebelumnya, yaitu film yang bakalan gue bahas di posisi pertama, Ayah Mengapa Aku Berbeda memiliki penyusunan cerita yang cukup rapi. Tapi sayangnya banyak di antara adegan yang ada di film ini sepertinya terlalu membuang-buang durasi tanpa mampu memberikan pengaruh emosional apapun. Selain jalan penceritaan yang sudah cukup rapi, Ayah Mengapa Aku Berbeda dapat tampil cukup mengesankan berkat kemampuan akting dari para pengisi departemen akting di film ini. Dinda Hau yang memerankan karakter utama di film ini sekali lagi membuktikan bahwa kemampuan drama yang dia miliki nggak sekedar sepintas belaka. Kenapa gue masukin Ayah Mengapa Aku Berbeda di list kedua ini? Karena memberikan drama yang cukup menguras air mata dan penampilan Dinda yang keren banget di film ini. Ayah Mengapa Aku Berbeda datang dan menawarkan kembali formula yang sama seperti film pertama yang dibintangi Dinda ini di rating 6,6 di IMDb. Akan Papa cari obatnya. Aku tuh cuman kesel, Pak. Kenapa sih sakit mata tuh sampai segini merananya? Surat Kecil untuk Tuhan menceritakan tentang kisah nyata mengenai ketegaran seorang gadis bernama Gita Sesa Wanda Cantika dalam menghadapi penyakit kanker jaringan lunak yang dia derita. Gita Sesa Wanda Cantika atau yang lebih akrab dipanggil dengan Keke adalah seorang gadis rupawan yang sepertinya memiliki masa depan yang cukup cerah. Surat Kecil untuk Tuhan tentu aja nggak selalu berkisah mengenai ketegaran Keke dalam menghadapi penyakit kankernya yang sudah stadium 4. Masih ada beberapa plot cerita tambahan seperti kisah mengenai hubungan antara kedua orang tua Keke serta hubungan cinta pertama Keke dengan Andi yang coba dipaparkan oleh sang sutradara. Yang walaupun cerita itu kurang dieksplor, tapi menurut gua sangat pas karena film ini benar-benar menguras emosi semua penontonnya. Dinda Hau di film ini membuktikan bagaimana profesionalnya sebagai seorang aktris dan totalitas untuk karakter yang dia mainkan sampai-sampai dia harus mencukur semua rambutnya demi mendapat emosi yang bagus. Dan ini merupakan film pertama yang gue suka dan berhasil membuat gue sedikit mewek. Dan itu sebabnya kenapa gue masukin Surat Kecil untuk Tuhan di list nomor 1. Karena selain menawarkan itu semua, banyak juga kelebihan dari akting totalitas Dinda Hau ataupun ide cerita yang berjalan dengan sangat bagus dan enak untuk ditonton. Surat Kecil untuk Tuhan, film yang menjadi film terbaik dari Dinda Hau ini mendapat rating sebesar 6,5 di IMDb. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film yang dibintangi Dinda Hau. Jangan lupa like, subscribe, share, dan support terus channel ini. Untuk kalian yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sekian dari gua Are, see you in the next film.